Shalom teman-teman siswa kelas 12. Seneng banget kita bisa ketemu lagi buat ngobrolin satu topik yang jujur aja dekat banget sama kita semua. Yap, hari ini kita bakal bahas soal gereja. Tapi bukan gereja sebagai gedung ya, melainkan sebagai rumah rohani kita, tempat kita bertumbuh. Dan kita semua tahu lah ya, jadi bagian dari gereja di zaman sekarang tuh punya tantangannya sendiri, apalagi buat kita anak-anak muda. Oke, kita mulai dari data dulu ya. Ini ada survei dari Bilangan Research Center tahun 2017. Angkanya nunjukin 63,8% remaja di Indonesia itu masih rutin ke gereja. Wah, ini kabar baik tentunya. Tapi, ini juga ninggalin pertanyaan besar kan? Gimana dengan sepertiga teman-teman kita yang lain? Kenapa ya kok kayak ada jarak antara mereka sama gereja? Ini nih, beberapa alasan yang sering banget kita dengar. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini tuh bukan sekedar keluhan loh. Ini suara kerinduan. Pas anak muda bilang bosen, mungkin maksudnya aku butuh iman yang relevan sama hidupku. Pas mereka bilang pengen dimentori, itu artinya mereka butuh relasi yang asli, bukan sekedar dikasih tahu ini itu. Ini potret kebutuhan generasi kita yang perlu banget kita pahami bareng-bareng. Terus pertanyaannya, apakah semua tantangan ini jadi tanda kalau gereja lagi gagal? Atau jangan-jangan ini justru cara Tuhan bekerja? Sebuah sinyal kalau dia lagi siapin sesuatu yang baru buat memulihkan dan nyegerin lagi gerejanya. Ya, pertanyaan tadi itu penting banget. Dan buat jawab itu, kita perlu mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Ternyata, pergumulan yang kita rasain sekarang itu sama sekali bukan hal baru. Justru ini membawa kita ke sebuah prinsip yang jadi jantungnya gereja selama berabad-abad. Para reformator dulu mewariskan semboyan ini. Ecclesia Reformata, Excelletia Semper Reformanda. Artinya, gereja yang udah diperbarui harus terus-menerus diperbarui lagi. Keren banget kan? Ini artinya gereja itu bukan museum yang kaku dan gak boleh diubah. Gereja itu organisme yang hidup, yang terus dibentuk sama Tuhan buat menjawab panggilannya di setiap zaman. Dan landasan Alkitabnya pun kokoh banget. Rasul Paulus meyakinkan kita kalau Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam krisis, dalam pertanyaan-pertanyaan kita, bahkan dalam kegelisahan kita. Semua itu dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Jadi setiap tantangan itu justru peluang buat tangan Tuhan bekerja memurnikan gerejanya. Jadi poin pentingnya adalah tantangan itu bukan akhir dari cerita. Seringkali tantangan itu justru jadi pemicu buat pembaharuan. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh paling dramatisnya dalam sejarah. Coba bayangin deh, di abad ke-16, kondisi gereja itu lagi krisis banget. Banyak praktek yang udah jauh menyimpang dari Injil. Tapi justru di tengah kegelapan itulah, Allah menyalakan api reformasi Protestan, sebuah gerakan yang dahsyat banget buat bawa gereja kembali ke Alkitab. Tuhan memakai banyak orang, salah satunya Johannes Calvin. Dia bukan cuma berani mengkritik, tapi dia juga membangun. Dia merombak struktur gereja, dan yang paling penting, dia menekankan pendidikan supaya setiap jemaat bisa ngerti firman Tuhan buat diri mereka sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah cara Tuhan bekerja itu kaya dan beragam. Martin Luther memicu revolusi dengan menegaskan lagi kebenaran bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Terus Johannes Calvin melengkapinya dengan menata ulang kehidupan gereja secara praktis. Dua-duanya adalah bagian dari gerakan Roh Kudus yang sama, cuma pakai cara yang beda-beda. Dan yang paling penting, reformasi itu bukan garis finish. Itu justru kayak batu loncatan yang memulai gelombang-gelombang pembaharuan berikutnya. Ini bukti kalau karya Tuhan itu nggak pernah berhenti. Dan ini ngegambarin banget gimana semangat Semper Reformanda itu terus hidup. Dari gerakan kekudusan John Wesley, lahirnya Pentakostalisme yang menyebar ke seluruh dunia, sampai hari ini, di mana pandemi COVID-19 memaksa gereja nemuin cara-cara baru melayani di dunia digital. Setiap generasi punya tantangannya, dan menyaksikan pembaharuannya sendiri, sejarah itu kan seringnya cuma nyorot nama-nama besar laki-laki ya. Padahal Roh Kudus juga bekerja luar biasa lewat para perempuan. Sosok kayak Anne Judson dan Mary Slessor yang berani melayani di tempat-tempat paling sulit, jadi bukti kalau karya pembaharuan dan misi gereja itu panggilan buat semua umat Tuhan, tanpa kecuali. Kisah para reformator dan misionaris ini bukan cuma pelajaran sejarah loh. Mereka itu cermin yang nunjukin kalau Tuhan selalu pakai orang-orang biasa buat ngelakuin karya yang luar biasa. Artinya, pembaharuan sejati itu selalu butuh partisipasi aktif dari umatnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling penting.
Setelah ngeliat jejak karya Tuhan sepanjang sejarah, pertanyaan ini bukan lagi sekedar teori, ini tuh undangan pribadi buat kita semua. Kalau Tuhan memang terus bekerja, di mana posisi kita? Bagian apa yang bisa kita ambil dalam kisah besar ini? Jawabannya jelas banget dan sangat memberdayakan. Pemulihan gereja itu bukan tugas eksklusif pendeta atau majelis gereja. Itu tanggung jawab kita bersama. Suara, kreativitas, energi, dan cara pandang unik generasi kita itu penting banget buat kesehatan dan masa depan tubuh Kristus. Salah satu kunci pembaharuan di zaman kita, seperti yang dibilang sama Jonathan Patiasina, adalah lewat komunitas. Di tengah dunia yang makin individualistis, gereja dipanggil jadi oase, tempat di mana kita bisa nemuin persekutuan yang asli, saling dukung, dan bertumbuh bareng. Jadi intinya adalah, kalian bukan cuma masa depan gereja, kalian adalah gereja di sini dan saat ini. Gimana caranya? Yuk mulai terlibat aktif. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah pemain. Ciptakan lingkaran pertemanan yang positif. Jadilah jembatan, bukan tembok di tengah perbedaan. Dan yang terpenting, biarin cara hidup kita jadi kesaksian yang paling kuat tentang kasih Kristus. Coba deh kita pegang ini erat-erat. Gereja itu bukan warisan kuno yang harus kita jaga mati-matian. Gereja itu adalah sebuah gerakan yang dinamis, sebuah petualangan iman, sebuah masa depan yang sedang Allah ajak kita buat bangun bareng-bareng sama Dia. Semoga obrolan kita hari ini bisa membakar semangat kita untuk nggak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku aktif dalam karya pemulihan Tuhan yang luar biasa bagi gerejanya. Tuhan Yesus memberkati.